Tuhan sudah menciptakan bumi serta isinya untuk manusia. Sebenarnya dunia dan segala isinya tidak berkekurangan. Kehidupan manusia juga seharusnya tidak berkekurangan. Kita dapat melihat ada tempat yang kelebihan air, ada tempat yang kekurangan air. Ada tempat yang kelebihan bahan makanan, ada tempat yang kekurangan bahan makanan. Ada orang-orang yang kelimpahan dan tidak habis-habisnya pekerjaan. Ada orang juga yang kekurangan, minta satu pekerjaan saja tidak dibuka-bukakan. Sehingga kita menyadari bahwa ini bukannya kita kekurangan akan berkat, tetapi kita kekurangan akan hikmat. Kita perlu hikmat Tuhan. Sehingga adanya acara ini setiap hari kita membaca Amsal, meminta hikmat Tuhan lewat nabi-nabinya seperti Salomo, Raja Salomo dan berbagai orang, Daniel dan sebagainya. Ikutilah acara ini selama 31 hari, meminta hikmat Tuhan. Roh Allah yang hidup urati aku, tuntun langkah hidupku, bentuk hatiku. Penghibur, penolong, penuh kasih dan sayang, Roh Kudus yang manis, Kau cahaya hatiku. Penghibur, penolong, penuh kasih dan sayang, Roh Kudus yang manis, Kau cahaya hatiku. Selamat pagi dan shalom. Pada hari ini kita akan masuk dalam Amsal 19 atau seri meminta hikmat hari ke-19. Hari ini kita ambil dari pasal 19 ayat 1 sampai 29. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Ayat 2, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Ayat 4, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Ini sekali lagi Amsal menuliskan tentang kekayaan. Kalau saudara mengikuti beberapa pasal sebelumnya, kekayaan itu seperti benteng. Kekayaan menambah sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan. Itu adalah realita yang ditulis oleh Amsal. Jadi saudara kalau misalnya sedang tidak punya banyak uang, lalu saudara ditinggalkan sahabat, jangan baper, jangan sakit hati. Begitulah manusia apa adanya. Tetapi kalau saudara sedang di atas, sedang kaya, sahabat itu tidak usah diminta, datang sendiri. Ya, jadi itu kita harus mengerti dan tidak usah bawa sampai perasaan. Ayat 5, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Nah, Amsal memberikan satu cara bagaimana kita dapat mengambil hati orang dan bagaimana punya banyak sahabat. Jadilah orang yang suka memberi. Jadilah orang yang dermawan. Dermawan, suka memberi dimanapun Anda, meskipun Anda belum sampai terlihat sangat kaya atau super kaya, tetapi tangan Anda menjadi tangan yang memberkati orang, itu Anda akan punya lebih banyak sahabat. Ayat 7, orang miskin, kembali lagi ditulis orang miskin itu dibenci oleh semua saudaranya. Jadi
Jangan kaget kalau misalnya kita sedang miskin lalu saudara-saudara kita menjauhi. Itu ada di alam Amsal ditulis. Orang miskin dibenci semua saudara, apalagi sahabat-sahabatnya, mereka menjauhi dia. Lalu tulis ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada yang peduli. Tetapi mari kita belajar bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Itu yang harus kita ingat. Ayat 8, siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya, siapa berpegang pada pengertian mendapat kebahagiaan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman, orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. 2 kali ditulis jangan semburkan kebohongan ya, 2 kali ya. Ayat 10, kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. 12, kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Luar biasa. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Ya, ini Amsal Salomo menuliskan, mungkin Anda bisa mendapatkan berbagai kekayaan dari warisan dan sebagainya, tetapi memiliki istri yang berakal budi, itu adalah karunia Tuhan. Ayat 15, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Ayat 16, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan. Apabila Anda melihat orang yang lemah, Anda menaruh belas kasihan kepada orang tersebut, ya. Dikatakan baru menaruh belas kasihan saja, itu Anda sudah memiutangi Tuhan. Artinya Tuhan berhutang kepada Anda. Jadi soal hutang menghutang ini rupanya tangan kita itu dipakai oleh Tuhan untuk menolong sesama kita, dan Tuhan melihatnya. Ayat 18, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Ayat 19, orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Ayat 20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ayat 22, sifat yang diinginkan pada seorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. 23, takut akan Tuhan mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jadi dituliskan secara ekstrim oleh Raja Salomo, dia celup ini untuk merasakan nikmatnya sebuah makanan atau pekerjaan, atau celup tapi malas untuk dicoba ke mulut. Sedemikian, jadi melakukan sesuatu betul-betul setengah-setengah semua. Mari kita belajar untuk melakukan sesuatu sampai akhir, sampai selesai. Ayat 25, jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Ayat 26, anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, memburukan dan memalukan diri. Ayat 27, hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. 28, saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum, dan mulut orang fasik menelan dusta. Hukuman bagi si pencemooh tersedia. Jangan suka mencemooh, karena ada hukuman baginya, dan pukulan bagi punggung orang bebal. Amin. Baik, inilah Amsal 19. Hari ke-19 kita sudah baca, dan mari kita berdoa, kita meminta hikmat Tuhan hari ini.
Tuhan, terima kasih pada hari ini kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami membutuhkan hikmat dari Tuhan. Kami memerlukan hikmat dari Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tambahkan hikmat dalam pekerjaan, dalam keluarga kami, dalam sekolah, dalam masa depan kami. Kami perlu hikmat Tuhan. Pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat, di waktu yang tepat Tuhan, agar kami dapat menikmati berkat dan kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Engkau memberikan kekuatan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan amin.